Kalau namanya tolak menolak itu udah biasa. Namanya juga manusia toh. Tetapi satu poin yang saya mau kasih tahu kepada TDCers juga teman-teman yang ada di luar sana, Yang menonton kita ini, Iya. bukan saya yang ditolak. Wow. Shalom TGCers. Karena kita Kembali di podcast TGC. baru kita mulai sekarang. Yes. Sah ini kalau kayak gini udah sah. Ada di sini ada Pastor Badika. Iya. Shalom. Siapa penggembalaan di GBI Miracle Service Bekasi. Bekasi. Sudah lama kita tidak bertemu ya, Pastor ya. Puji Tuhan. Masih satu marga kita nih. Iya, satu ini, marga. Napitu dan Selanya. Gitu. Iya. Satu Si marga. Tanggang juga. Si Tanggang juga, benar si Tanggang. Ah, ini orang lain kayaknya. Saya juga ada marga. Oh iya, ada marga. Iya, Jebua. 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 Iya. Berarti Jebua sama dengan Napitu. Betul. Betul. Kenapa begitu? Ya biar enak aja. Bisa makan aja. Oh, sama-sama. Biar enak aja. Nah, Pastor Badika ini luar biasa pelayanannya. Sekarang saya dengar-dengar di gerejanya sudah benar-benar bertumbuh. Tapi Puji memang Tuhan. bukan ngejar jumlah kan pasti kan ya Pastor, bukan ya. Puji Tuhan. Tapi mengejar kualitas keimanan dari setiap jemaat kita. Ya. Dan pelayanan Pastor Badika ini luar biasa loh. Yes. Luar biasa. Betul. Pelayanannya ke anak-anak jalanan, Iya, setiap orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Pastor ini menjadi representasinya Tuhan, Kasih Kristus. kasih Kristus. Nah, jadi sekarang gimana Pastor? Hari-harinya seperti apa pelayanannya nih? Oke, puji Tuhan semua Shalom TGCR sekali lagi Shalom. saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Yes. Juga Pastor Tulus, thank you. Jadi ketika saya mengalami namanya jamahan Tuhan, yang ada di hati itu hanya satu tentang selamatkan yang terhilang. Jadi kalau bayar harga istilah orang-orang kebanyakan itu adalah itu yang harus kita lakukan. Tetapi sebenarnya kalau berbicara tentang bayar harga, nggak ada yang bisa kita bayar untuk supaya kita bisa impas dengan kasih Kristus. Betul. Jadi selama kami dipercayakan Tuhan menggembalakan di kota Bekasi itu, hati Tuhan itu ada pada kami tentang namanya menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa terhilang itu adalah kebanyakan orang-orang yang di jalanan, yang dipercayakan Tuhan. Bukan berarti selain di jalanan bukan berarti tidak ada yang terhilang. Tetapi Tuhan memokuskan kami itu orang-orang yang di jalanan. Betul. Atau orang-orang yang tidak punya tanda kutip masa depan begitu. Jadi itulah hampir setiap hari yang kita lakukan untuk penjangkauan. Kadang saya nongkrong di jalan, ngobrol dengan banyak orang yang di mana kalau kita dengar cerita ternyata mereka itu haus kasih gitu. Ya, itulah yang kita lakukan setiap hari di kota Bekasi begitu. Begitu, Pak. Jadi setiap teman-teman yang di Bekasi kalau ngelihat Pastor Badika lagi di jalanan, nah ini orangnya nih. Ya, benar-benar ya. Ini pelayanannya memang luar biasa, langsung menyentuh ke lapisan bawah masyarakat yang memang orang-orang yang memang benar-benar butuh bukan hanya sekedar disayangi, tapi butuh kadang-kadang orang butuh pengakuan kan. Gue bener gak sih ini sayang nih, ya kan? Bener gak sih Tuhan sayang gue nih? Jadi Pastor Badika merepresentasikan kasih Tuhan, kasih Kristus ke orang-orang yang memang benar membutuhkan. Bahkan saya pernah melihat sendiri. Ini kalau buat saya ya, ini ekstrim. Kalau buat saya ini ekstrim. Jadi kita lagi makan. Waktu itu kalau nggak salah di Kuningan ya, Kuningan City. Pastor Badika dengan teman-teman, ya kan? Nah, kita juga habis pelayanan, kemudian makan bakso. Jadi benar-benar berani loh. Berani ngomong salah satu temannya Pastor Badika itu juga ngomong tentang Tuhan Yesus sayang kamu di depan semua orang. Kalau nggak salah itu orang-orang yang beli bakso yang bekerja di salah satu mall itu. Gitu. Wih, jadi kita juga yang memang
memang itu membutuhkan ini ya, membutuhkan apa? Keberanian atau karunia yang khusus atau gimana sih? Oke, jadi sebenarnya gini, saudara-saudara dan TG Sayers yang menyaksikan siaran ini, sebenarnya keberanian itu pasti datangnya dari Roh Tuhan. Tetapi bukan berbicara tentang keberanian atau tidak berani. Betul. Tetapi gini, kalau kita tahu dunia ini akan berakhir dan tanpa Yesus maka dunia ini akan sirna dan tidak ada satupun jalan ke surga kecuali Yesus itu sendiri. Betul. Jadi saya memberitakan tentang keselamatan bagi orang itu. Kalau bahasanya gini loh sederhana, saya sedang bawa uang banyak, terus saya ketemu dengan orang yang sedang kelaparan. Pasti otomatis dong saya percaya diri untuk memberi dia makan. Benar. Kenapa dia sekarat, dia tidak makan? Begitu. Benar. Itulah keselamatan. Karena Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Betul. Artinya ketika aku memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus, aku melihat orang sedang menuju kepada kebinasaan. Dengan kata lain, hatiku pasti bergelora dong. Kenapa? Karena aku gak mau orang ini hilang. Aku gak mau orang ini binasa. Kenapa? Karena memang tanpa Yesus tidak ada jalan lain. Jadi kapanpun baik atau tidak baik waktunya. Kita selalu exciting untuk menceritakan tentang Kristus. Dan ini juga buat teman-teman yang Kristennya, maksudnya Kristen-Kristen yang memang cuman Kristen doang ya. Bukan hanya yang memang belum mengenal Tuhan. Bisa gak sih? Kayak gitu. Jadi bisa gini, juga kan? Jadi gini, makanya saya selalu sharing kepada banyak orang, saya tidak pernah cerita tentang agama. Karena saya ketemu sama Kristus bukan ketemu sama agama Kristen. Nah, gitu. ini menarik nih. Ini emosi ini nih, ini bagus nih. Ini deep nih. Jadi kembali lagi, dulu kita udah pernah podcast juga. Masa lalu yang tidak baik, akhirnya saya ketemu sama Kristus, bukan ketemu sama agama Kristen. Betul. Nah, jadi ketemu sama Kristus inilah yang membawa perubahan, bukan ketemu dengan agama Kristen. Begitu. Maka saya selalu cerita tentang Yesus Kristus yang adalah jalan satu-satunya. Betul. Tidak ada yang lain. Saya tidak pernah cerita tentang Kristen. Saya tidak pernah cerita tentang agama. Karena agama apapun tidak ada yang berkata akulah jalan. Kata agama itu. Betul. Tetapi Yesus sendiri bilang akulah jalan. Maka ceritalah tentang Yesus. Begitu. Benar. Karena memang nggak ada yang punya kasih itu seperti apa Tuhan Yesus. Saya pernah nonton tuh ya di video ya. Ini keren banget tuh apa namanya understandingnya, pemahamannya. Kita mengasihi kita mau berkorban, tapi kalau kita tahu kita jadi apa ke depannya karena pengorbanan kita itu, mungkin kita bisa mundur. Iya. Iya. Betul. Tuhan Yesus tahu. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia tahu besok mau diapain. Iya. Dia benar-benar tahu gitu. Betul. Itu katanya sampai apa namanya sih spine, kalau bahasa Inggrisnya apa sih spine tuh? Spine tuh apa sih spine? Itu tulang belakang. Tulang belakangnya sampai kelihatan katanya. Waktu dicambuk itu. Jadi dia benar-benar tahu besok itu dia mau diapain. Makanya dia bilang kalau bisa cawan ini berlalu gitu, kalau bisa. Karena saking ketakutannya kan dia kan. Ya benar kan, ketakutan kan dia gitu tulisan gitu ya. Tapi dia tetap lakuin. Karena apa? Karena kasih. Dan kasih yang keren tuh kayak gini. Besok lu tahu nih masa depannya lu kayak gimana kalau lu nolongin gua nih gitu kan ya. Tapi tetap lu lakuin. Dan itu keren banget. Nah ngomong-ngomong soal itu ya, menyatakan Injil ya. Kasih Kristus. Ronald ini juga luar biasa loh. Ya, saya jadi saksi juga benar. Mirip ya. Benar Pastor. Saya saksi beberapa kali karena kita kalau syuting atau pelayanan TGC gitu kan bareng ya. Di Gokar gitu kan ya. Ya dia ojol lah gitu ya. Wow, dia selalu tidur. Selalu tidur. Kalau tidak ada yang dibicarakan. Ya, tapi kalau ngomongin tentang Tuhan Yesus, bangun. Itu 1 jam saya yang tidur. Dia yang ngomong terus dan cerita ya. Sama berani. Memang itu cuman saya aja mikir gila, gua hanya ini bukan buat gua kayaknya. Benar. Nah, tapi kan sebenarnya gini, bisa jadi kita yang belum nangkep nih. Benar. Iya kan? Bisa jadi kita yang belum nangkep sehingga kita ngelihat orang seperti ini kok kayaknya ekstrim banget ya. Betul. Nah, kita mau tahu nih lebih dalam nih.
apa sih yang mendorong Pastor Badika untuk melakukan itu? Apakah misalnya ada janji upah misalnya? Sekian jiwa dapat apa gitu kan? Terus misalnya ada level-levelnya. ada target misalnya target ini supervisor manager GM gitu. Atau misalnya pernah mengalami waktu di mana Pak Badika mengalami wah Kristus itu luar biasa kasihnya, anugerahnya. Boleh nggak share kepada lebih kita? Detail gitu ya, lebih mendasari detail. gitu ya. Kalau tadi kan lebih ke orangnya yang dia nanti akan menuju kebinasaan. Kalau dia terima Kristus, dia akan selamat kan. Nah dari Pak Badika sendiri apa nih yang mendorong untuk melakukan penginjilan? Oke. Jadi yang pertama itu pasti Roh Kudus yang mendorong ya. Karena memang kekuatan supranatural itu bukan datang dari kita manusianya. Tetapi respon dari kita juga harus ada. Jadi yang mendorong saya adalah saya menyadari siapa saya dulu. Begitu. Masyarakat saja melihat saya sebelah mata. Karena apa? Karena memang manusia lama yang tidak baik. Jadi ketika saya melihat siapa saya dulu, maka saya akan hari ini akan melihat orang yang sama seperti saya dulu. Dengan belas kasihan yang dari Kristus. Kenapa? Karena aku tahu orang itu sedang dibohongin sama iblis sama seperti aku dulu dibohongin. Yang bisa melepaskan dia dari kebohongan, tipu, muslihat iblis adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari tipu, muslihat iblis. Mantan-mantan ya. Gitu. Jadi dipanggil untuk memerdekakan mereka. Siapa? Yang kita yang sudah dimerdekakan. Gitu. Jadi belas kasihan Kristus, kekuatan dari Roh Kudus yang membawa kasih itu kepada orang yang punya latar belakang sama, artinya yang tidak mengenal Tuhan, sehingga kita punya rasa empati, rasa belas kasihan. Kenapa? Karena aku dulu sama seperti dia dibohongin sama iblis. Itulah yang membuat kita terus punya gairah. Kenapa? Karena aku nggak mau orang itu dibohongin sama seperti saya. Saya sudah dicelikan mata saya dari otoritas Tuhan, sehingga saya melihat orang itu sedang ditipu sama iblis. Begitu. Jadi berarti bukan soal berani atau enggak. Bukan soal berani. Menyadari bahwa orang-orang itu yang tidak mengenal Tuhan sedang ditipu oleh iblis. Karena memang kita juga dulunya pernah ditipu di posisi itu. Sekarang kita sudah dimerdekakan, dilepaskan. Akhirnya kita juga mau setiap orang yang memang dalam posisi yang dulu kita pernah ada di situ untuk di posisi kita yang sekarang dimerdekakan ya kan, dicerahkan oleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah kalau Bang Badika sendiri waktu menyatakan tentang cintanya Tuhan ya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, ada nggak respon-respon unik dari mereka? Mungkin mereka menolak, marah mungkin atau apa, dan bagaimana Bang Badika meresponi penolakan ataupun mungkin mereka terima gitu. Gimana sih suka dukanya Bang gitu? Jadi gini. Kalau namanya tolak menolak itu udah biasa. Namanya juga manusia toh. Tetapi satu poin yang saya mau kasih tahu kepada TDCers juga teman-teman yang ada di luar sana yang menonton kita ini. Bukan saya yang ditolak. Wow. Kita rasa kita yang ditolak ya. Oh iya pasti dong. Jadi baper. Kita rasa kita yang diberitakan. Jadi patah semangat kalau ditolak ya kan. Saya kan sebagai pembawa kabar dari surga. Ketika saya bawa kabar sukacita dari surga tentang Yesus, maka dia menolak Kristus. Bukan menolak saya. Kalau bahasanya orang-orang kenapa sering tertuduh? Karena merasa dirinya yang ditolak. Jadi maka mindset inilah sebenarnya yang harus di setiap hari berubah oleh pembaruan budimu. Kenapa? Karena orang sering berpikir, contoh melayani atau memberitakan Kristus, nanti saya takut ditolak. Halo, sederhana. Emang lu yang mau diterima? Benar. Pertanyaannya kan, lu takut ditolak, berarti lu maunya yang diterima sama orang. Betul. Memang buat lu nih ceritanya gitu ya kan bahasa. Memang cerita tentang lu gitu. Betul. Cerita tentang Yesus. Betul. Jadi ketika dia menolak, itu kerugian bagi dia. Benar. Dan saya tidak rugi. Poinnya gitu. Dahsyat. Iya. Ini prinsip Ini prinsip dari memberitakan
Kristus. kabar keselamatan Iya. tentang Iya. Kristus. Iya. Bukan cerita tentang saya tapi cerita tentang Ya. Kristus Yesus sendiri, Betul. Tuhan sendiri ya. Yes. Ya, jadi mereka bukan menolak kita tapi menolak Sang Kristus. Penyelamat itu yang Betul. menyelamatkan mereka begitu ya. Betul. Karena Wow. memang dalam menyampaikan atau memberitakan Injil yang selalu menyerang pikiran kita kan penolakan. biasanya. Penolakan betul. Takut Bagaimana- nanti iya. gimana gitu. Betul. Wah. Apalagi kalau dengan teman yang udah dekat gitu, sahabat, sohib Iya. yang akhirnya aduh nanti takutnya nggak jadi sohib lagi, nggak jadi temen nongkrong bareng lagi gara-gara gue nyampein kebenaran nih gitu. Jadi nanti apa nanti mereka akan menjauh dari aku. Nah itu Iya, ternyata itu yang membuat orang nggak berani ya. Begitu. Ini Ronald udah buka ayat nih, dia mau ngomong. Kelihatan nih. Nggak, tapi emang kalau ayat Buka ayat nih dia. Ini mau ngomong, ayat nih kayaknya. Dia buka ayat dia soalnya. iya. Sambil dia persiapin ayatnya. Saya mau nanya lebih dalam lagi. Iya, iya. Oke. Tadi ada mengenal Tuhan. Hmm. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu yang diinjili. Kemudian ada tadi memberitakan Kristus bukan memberitakan Kristen. Gitu. Emang ada bedanya? Kalau Kristen kan agama. Oke. Iya. Jadi penginjilan sama kristenisasi itu sama atau berbeda? Saya mau masuk ke situ. Nah. Penginjilan dan kristenisasi bagaimana? Kan kadang-kadang kan ada yang ini kristenisasi gitu kan gitu. Jadi gini, orang berkata apapun, respon kita tetap positif. Kalau orang itu bilang kristenisasi itu urusannya tuh. Kalau bagi pribadi saya nggak memusingkan hal itu. Karena apa? Karena aku tidak ngajak dia pindah agama Kristen. Iya. Ya. Iya. Jadi Iya. saya selalu cerita tentang Yesus Kristus. Dia menerima Tuhan Yesus Kristus, maka namanya tercatat di surga. Iya. Buku kehidupan. Ya, Bukan KTP-nya diganti jadi agama Kristen. Benar, Jadi itu benar, nggak poin. Jadi tetapi kalau orang bilang itu kristenisasi, kita nggak bisa bantah, kita nggak bisa juga kontradiksi, itu keputusan dia. Tetapi bagian kita teruslah beritakan Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Baik. Nah kalau Iya. memberitakan Injil itu kan kepada orang yang nggak mengenal Tuhan ya. Yes. Nah, tetapi ada juga orang Kristen yang nggak kenal Tuhan Yesus. KTP-nya Kristen Iya, tapi KTP-nya Kristen tapi nggak pernah. Ya itu tadi yang saya bilang apakah itu. itu tetap juga kita harus memberitakan Injil Oke, kepada ini beda ranahnya. Tapi memang perjalanan penginjilan, pasti kan orang ada yang terima Yesus, maka bukan hanya sekedar terima Yesus, tapi ada pemuritan, namanya mentoring. yes. Mentoring inilah salah satunya tanda kutip orang Kristen yang masih setengah-setengah. Kalau bahasanya dia panas, kadang dingin begitu. Itu pemuritan. Iya. Memang ketika kita menjadikan orang murid Kristus, maka perjalanan proses itu adalah pemuridan. Di pemuridan inilah kita mulai, yang pertama itu ya sikap hati, teladan, perilaku kita, perilaku yang betul-betul seperti Kristus. Yang pertama itu perilaku seperti Kristus itu sederhana. Kalau perilaku Kristus dari dalam sama keluar itu sama. Integritas berarti ya. Integritas. Jadi terkadang orang berpikir pengikut Kristus itu berarti harus lemah lembut, Iya. harus penyabar, Harus murah ramah. hati. Harus ramah gitu. Saya mau tanya, siapa orang Kristen yang penyabar? Nggak ada. Hanya Tidak. leader kita. Sabar. Siapa orang Tulus lagi. Lagi serius. Oh iya. Tapi benar ya. betul. Siapa orang Kristen yang sabar? Cuman leader kita sabar dulu sehari aja. Jadi gini. Iya betul. Iya, benar. Gini. Kalau kita evaluasi, kita cek Alkitab, Galatia 5 ayat 22 itu berbicara tentang buah roh, R-nya besar. Yap. Jadi kasih, sukacita, dan sejahtera dan lain sebagainya, yang 9 buah roh itu dihasilkan atau kita dapatkan dengan cuma-cuma dari Roh Kudus. Ya. Jadi kita nggak bisa bayar harga untuk sabar. Itu karya Roh Kudus ya. Oh iya dong. Bukan usaha kita. Makanya terkadang orang sombong rohani. Iya. Kenapa saya katakan sombong rohani? Lihat nih gua nih udah bisa sabar. Iya. Tapi saya sedang belajar tentang kemurahan hati. Kadang saya nggak bisa murah hati. Halo, sorry. Berarti nggak utuh. Iya, karena ada orang ngomong gitu kan, saya lagi belajar gitu katanya untuk murah hati. Dikiranya usaha dia. Iya. Itu R-nya besar. Artinya aku dapat kasih karunia. Wow. Untuk 9 buah roh itu. murah hati. Iya. Untuk
tidak sombong untuk mengasihi orang yang suka cita. Iya. Wow. Betul. Berarti bisa dibilang tidak mungkin nggak bisa karena bukan kita yang usaha. Betul. Betul. Maka kasih karunia Tuhan, bukan Tuhan yang usaha ya, tapi kasih karunia Tuhan. Berarti kalau pemberian Tuhan kalau gitu sudah dikaruniai oleh Roh Kudus seperti itu, kalau nggak sabar lagi itu namanya keputusan orang tersebut. Iya. Iya. Bukan Roh saya kira lebih Kudus. keras dari Kira kalau nggak sabar namanya silamot gitu ya. Iya, betul. Wow. Iya. Jadi gini. Aku pernah juga sedikit dengan cerita dengar Bang. Ini belum selesai. Ya sorry. Belum selesai. Tapi Silakan Mas. ini kesaksian. Tapi nggak apa-apa. Habis ini. Oh, boleh. Habis ini. Dari tanggung soal kayaknya tanggung. Udah buang nafas. Udah buang nafas. Jadi gini. Ketika kita manusia lama, kan dikatakan sama firman Tuhan, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Benar. Anggur yang baru tidak akan pernah bisa dicurahkan kepada kirbat yang lama. Iya. Iya betul. Manusia lama kita gak akan pernah bisa menerima buah roh itu. Maka dikatakan orang Yohanes pasal 3, kamu harus dilahirkan kembali. Dia. Supaya apa? Supaya kamu menerima kasih karunia yang buah roh tadi. 9 buah roh. Nah, gimana si TJ Sirbing nih? Lahir kembali gimana? Masuk kembali. Tapi kalau memang dia yang nggak percaya Tuhan, tapi kita lihat dia memang sabar, dia murah hati, dia mengasihi, itu gimana? Oke, jadi gini. Saya selalu ngetes orang. Di luar Yesus tidak ada yang sabar. Saya berani bilang. Di luar Kristus tidak ada yang murah hati. Itu kenapa? Apakah dia cuma nahan-nahan? Karena 9 buah roh itu dari surga. Bagaimana mungkin orang itu bisa sabar tidak di dalam Yesus? Bagaimana orang tersebut bisa murah hati? Dia tidak ada di dalam Kristus. Oke. Alkitab bilang iblis menyamar seperti malaikat terang. Berarti perilaku roh, dia tahu nggak? Perilaku Roh Kudus tahu nggak dia? Kayak meniru. Buah roh itu tahu nggak dia perilakunya? Iya. Tahu. Tapi palsu. Iya. Ada orang yang sabar tapi sebenarnya Palsu, nggak sabar. Iya. Iya. Gitu. Pas Iya, pada satu titik poin yang sangat sensitif, dia Iya. tiba-tiba Pada intinya, Benar. tidak bisa. Intinya itu. Nah Gitu. sekarang lebih tajam lagi nih. Kalau kita yang Kristen, yang udah kenal Tuhan tidak sabaran, berarti Oke. Kalau orang percaya di dalam Kristus, saya udah bilang tadi, dilahirkan kembali. Itu sangat penting, saudara. Jadi teman-teman yang menyaksikan ini, dilahirkan kembali itu sangat penting. Dilahirkan dari air dan roh. Yohanes pasal 3 ayat 5. Nikodemus ngobrol nih sama Tuhan. Bayangin ya, kita sharing sedikit ini tentang Nikodemus. Dia itu pemuka agama. Dia itu petinggi di dalam agama Yahudi. Iya. Dia ngobrol sama Tuhan Yesus. Dia ngomong begini, Tuhan Yesus, Guru, kami tahu loh, apa yang kau lakukan itu bukan dari dunia. Itu dari surga semua. Yesus gak ngomong gini, keren banget lu Nikodemus. Memang lu memang pemuka agama yang keren, top TOP BGT. No. Yesus bilang, engkau tidak dapat melihat kerajaan surga kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Kaget dia. Bingung dia. Kaget dong. Iya pasti. Pertanyaannya adalah, gimana udah dewasa begini aku masuk ke rahim ibuku? Iya, Kan itu menurut dia, lahir itu dari rahim. Yesus bilang, kelahiran pertamamu betul dari rahim ibu. Iya. Tapi aku maksud ini, kau harus lahir dari air dan roh. Kenapa? Karena manusia lama kita nggak akan pernah bisa menerima suasana surga. Ini bicara Bertolak baptisan. belakang, baptisan. Maka baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu sangat penting bagi orang percaya kepada Betul. Kristus Yes. Oh berarti baptisan ada dua ya, baptisan air dan dan Roh Kudus. kudus. Jadi maka ketika orang percaya kepada Kristus, maka dikatakan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi tidak bilang gini, pergilah injili mereka kasih tahu akulah jalan keselamatan dan hidup. Bukan hanya di situ. Tapi Yesus waktu naik ke surga, dia bilang sama murid-murid, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan setelah itu baptislah Mereka. dan percayalah Wow. aku menyertai engkau Buat sampai akhir zaman. Dan tanda-tanda ini akan menyertai engkau apa itu?
mengusir setan demi namaku. Menumpang tangan bagi orang sakit yang sembuh. Bukan numpang tangan bagi orang sakit, kita jadi sakit. Kesambet gitu ya. Jadi pindah. Jadi pindah. Nyalur itu. Yes. Jadi ini agak meluas sedikit. Jadi memang orang percaya kepada Kristus itu harus paketnya lengkap. Ya, ini yang mau saya bilang. Beliau memang paket lengkap. Jadi kalau berbicara tentang, berarti kalau nggak dibaptis nggak masuk surga dong? Itu bukan berbicara tentang surga. Kan kata firman Tuhan, dilahirkan kembali itu di bumi. Karena di surga nggak ada proses kawin mengawinkan. Gimana bisa di surga lahir melahirkan? Jadi Tuhan Yesus mau bilang, kalau kau mau melihat kerajaan surga berarti di bumi. Untuk kau melihat kerajaan surga itu, nama firman Tuhan, kata firman Tuhan, kau harus lahir kembali. Karena minyak yang baru, anggur yang baru harus diterima oleh kirbat yang baru. Maka di perjanjian lama itu jelas banget. Aku akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Yes. Tadi apa tadi? Pertanyaan ini kita udah jelasin tadi. Takutnya nanti Pastor Badika nih kalau dipotong bingung, lupa dia. Sepertinya karena terkesima, beliau lupa kan. Ingat. Ya jadi memang aku kembali ingat waktu sebelum saya belum kenal beragama Kristen, tapi belum kenal Yesus bagaimana gitu. Hanya cuma I'm a religion Christian gitu kan. Tapi suka marah, suka ngomong kotor gitu ya, ngomong kotor. Kalau di Bali tuh banyak lah bahasa-bahasa kotor gitu kan. Itu sebelum mengenal Kristus. Belum mengenal kenal Yesus tapi tahu Yesus tapi tidak menghidupi dia gitu. Hanya cuma I know Jesus. Dia di Natal kita Paskah. Celebrate. Tapi waktu ada retreat gitu ya, mulai ada namanya yuk kamu harus mengenal Yesus gitu. Ada satu pendeta gitu yang ngajakin saya untuk didoakan waktu itu kan. Nah, saya tuh nggak tahu, tiba-tiba kayak tiba-tiba bisa mulutku tuh kayak blulu gitu. Nah, terus berbuih tapi nggak bisa stop gitu, nggak bisa stop. Lalu tiba-tiba saya kok bangun-bangun kok udah di lantai, udah gitu kayaknya lempeng gitu kan, kayak enak banget. Terus nah besoknya ngalamin masalah gitu. Anehnya saya nggak lekas marah, nggak ngomong kotor gitu. Kayak langsung tiba-tiba ngomongnya langsung kok biasanya ngomongnya agak lancang gitu, agak sedikit ngegas gitu. Ini kayak ada sedikit remnya gitu. Ada bisa berpikir gitu untuk nggak dulu, jangan. Terus bisa langsung ngomong yang proper gitu, kayak ngomong yang pada objektifnya gitu, langsung pada masalahnya, enggak ke personal orangnya. Jadi dan sampai sekarang abang ini susah marahnya. Susah. Iya, jadi beneran. Nah, itu itu yang namanya lahir kembali itu ya. Iya, betul. Lahir kembali. Jadi abang mau uji? Enggak. Sering dimarahin. Dia usah marah, sering dimarahin. Marah sih sering ya sama istri, tapi marahnya pada objeknya itu, kalau begitu, bukan personalnya istriku ya. Kalau begitu jangan dilanjutin, takut ketahuan jadi masih marah ternyata. Enggak. Aku udah enggak ya. Aku marah karena ada Roh Kudus ya. Betul. Marahku itu cuma marah mengasihi. Agar kita sama-sama bertumbuh bersama Tuhan. Nah, tapi keluar topik dulu sebentar. Kan baru ketemu nih kita nih. Pastor Badika nih udah berapa lama ya? Iya udah lama. Kemarin Anda diundang Natal, kenapa nggak datang? Ya itu karena ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja. Karena aku kan datang, tahun sebelumnya kan datang. Betul. Itu kan tahun sebelumnya. Ini nggak datang. Berarti menghitung kedatangan. Karena istri lelah dia, jadi kita pulang dulu lah. Dengar-dengar dari teman-teman juga. Acaranya luar biasa ya, puji Tuhan gitu, banyak acara gitu. Jadi sekarang kita bertopik dulu karena kita nggak ketemu nih Pastor udah lama. Gimana Prabowo menang sekarang? Pastor Badika ini salah satu pendukung Prabowo yang benar-benar paling setia loh, bareng sama leader kita tuh. Iya, Bang Tulus ya. Enak ya ngomong, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa ya. Yang presiden terpilih sekarang. Loh, sekarang kan beliau presiden kita. Iya. Presiden kita. Iya, dulu saya dengar sampai datang ke Hambalang ya. Hambalang enggak?
Iya, Oh ya, Tambalang. sama Pastor Tulus betul. Iya kan? Iya, kami. Sama Bang Mendoakan, Tulus kan? ya. Iya, waktu dia kalah 2014. ya. Itu 2014. ngapain? 19. Pinjam kuda. Dia cuma mau ketemu dan karena kalah kan waktu itu. Iya bener, karena kalah mau ketemu Mendoakan doang, ya. mau mendoakan doang. Ih, luar biasa nggak Ngasih tuh? penghiburan. Iya. Dan Itu 2019. dan di 2020 Ketemu. dan di 2024. 2024 ini ada salah satu tim pemenangan. Bener ya? Puji Tuhan. Pak Prabowo di Bekasi dong. Pejuang Prabowo Indonesia. Tuh deh. Gue juga pilih Prabowo loh. Gue juga coblos. Tapi Anda mungkin tahun ini doang. 2 kali gue 2 nyoblos kali. tuh. Bapak ini udah 3 kali. Oh iya. Masih setia. Itu cuma di luar konteks bercanda aja Betul, gitu. betul. Bukan bercanda sih, tapi memang luar biasa. Apa ya namanya? Dedikasi, kesetiaan. Walaupun ya begitulah kita lihat ya 2 kali Bapak itu nyalonin kan kita tahu kan bagaimana ininya ya. 3 kali. Ya, Pertama wakil. Yang waktu kalah. Oh, Yang waktu kalah. Yang waktu kalah 2 kali kalah kan. Iya. Habis itu kan jadi Menhan toh. Iya. Nah pas 2 kali kalah itu kan memang kan dia kan agak deket kemana gitu kan. Ya jadi tetap gitu, ternyata ada orang anak-anak Tuhan juga yang dukung. Iya, Ya, itu betul. maksudnya Mas. Iya. Ini luar konteks aja nih Mas. Bapak nggak nanya sekalian. Apa? Waktu itu Pak Prabowo Apa? dikasih kabar baik nggak? Kabar Iya. baik apa? Kami keselamatan kepada Yesus. Oh, kan nggak ketemu masalahnya Nggak nggak ketemu. ketemu waktu itu. Betul. Jadi Mas Vika, ini kalau Mas Vika lihat bisa dipotong-potong aja, dipotongnya jangan. Nah, oke. Jadi karena beliau tadi bilang paket lengkap, Iya, sebenarnya saya juga merasa beliau ini paket lengkap iya, karena menjangkau jiwa dan menggembalakan. bener. Artinya jiwa yang dimenangkan ini dimuridkan, Betul. dipastikan pertumbuhan daripada imannya, Dan punya rumah singgah loh. punya rumah Iya, singgah. bener ya. Wah. Pastor ya, Iya. punya rumah singgah. Rumah singgah maksudnya apa? Pastori atau apa? Sorry kalau jadi ada orang yang kita bina nggak punya tempat kita Wow. Iya. Mereka bisa di situ. bisa. Oh. Iya. Jadi masa-masa transitnya lagi. Iya. Dan Oh. itu maaf Tapi- ngomong ya Bang Badika. Siapa yang biayain? Tuhan Yesus dong. Saya tahu Oh, Tuhan iya. Yesus. Saya tahu. Kita semua tahu, yang nonton juga tahu. Kasih Tuhan Yesus. Ya, nanti Maksud- tanya Pastor Tulus. melalui siapa? Nanti tanya Pastor Tulus aja. Tapi memang maksud lebih ke Enggak, pribadi lagi. Pastor Tulus tahu. Oke. Eh, Ini juga Mas Vika. Tuh. Kenapa? Luar Kenapa? biasa. Kita mau Tuhan Yesus ngomong ya. Mas Vika kok beliau Tuhan Yesus. Enggak, takutnya nih ini apa namanya sensitif gitu Oh, kan. Masalah siapa yang biayain, Iya. siapa yang Karena ini. ada donatur yang nggak mau dikasih tahu namanya. Yes, Gemilang Tour. Ya. Iya, Oh, bukan. Gemilang Jaya Tour. Gemilang Jaya Tour ya. Atau apa namanya? Apa namanya? Tulus Membangun Negeri. Iya, betul. Kayaknya itu ya, terus membangun negeri. Amen ya. Apa tugasnya Mas Vika apa? Enggak, maksudnya kalau ini terlalu sensitif gitu, iya. yang membiayai gitu, kalau terlalu sensitif. Ya. Tapi kalau nggak sensitif, Mas Mika, kayaknya oke. Tapi Lanjutkan aja. Kayaknya oke sih, nggak masalah ya. Iya. Lanjutkan aja. Tetap Tuhan Yesus kan yang Haleluya. Kalau Tuhan Yesus nggak ada yang susah. nggak ada yang susah. Iya. Nggak ada Yang susah itu kita. Lanjut. Tapi Nah. Jadi punya rumah rumah singgah. Paket lengkap itu Punya tadi rumah sampai singgah. ada rumah singgah. Ah. Mana lebih susah? Lebih berat? Memenangkan jiwa atau memuridkan? Oke. Hmm. Jadi menarik nih. kalau berbicara tentang mana lebih berat, sebenarnya tidak ada yang berat. Kembali lagi tentang otoritas kan. Tuhan memberi sempurna otoritas kepada setiap kita murid yang diutus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Berarti tanda-tanda yang menyertai orang percaya dikasih kuasa. Berarti kalau kita memuridkan, menginjili, sama. Tidak ada yang berat. Berat. Kadang lahiriah kita yang memikirkan itu. Kenapa? Contoh, kan ada diizinkan Tuhan masa-masa transisi Iya. untuk proses daging kita juga dimurnikan. Iya. Kan ada namanya kita 100% masih manusia, Benar, lahiriah, benar. dicubit masih sakit. Masih sakit. Maka proses itulah yang diizinkan Tuhan. Nanti terkadang yang saya bilang tadi yang Bapak tanya tentang mana lebih berat? Iya, karena daging yang berbicara sehingga ada kata berat. Tetapi kalau berbicara tentang roh, penginjilan, memuridkan, itu nggak ada yang berat. Karena bukan kita yang sebenarnya memberi otoritas ataupun memberi kekuatan. Wah.
Itu Kalau manusia kita terbatas, Pak. itu mah pertanyaan apa namanya? Ya pasti dibilangnya nggak ada yang berat, itu mah pertanyaan Iya. gampang. Ini yang kalau ini saya mau nanyain, udah pernah dapat ancaman belum sih? Itu betul tuh. Iya. Oke. Pada waktu menjangkau, ada Menjangkau gitu. ancaman dari keluarga kah, dari Dari siapa lah? dari pejabat setempat. Iya. Atau pada saat menggembalakan misalnya ya. Kalau menggembalakan mungkin nggak mungkin ada ancaman keuangan mungkin. Perpuluhannya kurang gitu. Itu gembala-gembala yang nonton ya. Langsung bilang amin. Setuju Ya mereka. kan ancaman keuangan paling. Nah, Jadi gimana, Mas? ancaman waktu penginjilan sih sampai saat ini belum nggak ada. Karena Oke. saya percaya otoritas Tuhan. Tetapi waktu pembukaan gereja itu betul-betul memang ada. Bener ya, bukan gerejanya ya. Nah, Ada ya. jadi tempat kita di Bekasi itu dulu dikatakan mereka itu zona hijau, nggak boleh ada gereja. Tetapi disitulah firman Tuhan berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Merpati. Saya Iya. pergunakanlah ayat ini untuk misi pembukaan church planting ya, pembukaan gerejanya. Jadi ternyata masa lalu saya itu menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang tidak kenal Kristus. Karena YouTube-nya juga puji Tuhan sudah 3,3 juta orang yang nonton. Terpujilah Tuhan Yesus. Jadi- Kesaksiannya Iya. Pastor Jadi Badika waktu ya. saya dikasih Tuhan tempat di sana di Galaksi untuk membuka gereja di situ nggak gampang. Saya datang kumpul dengan orang-orang di situ, orang-orang yang mereka lah gitu ya. Tetapi saya dikasih Tuhan hikmat, kenalan bla 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 dan lain sebagainya. Tibalah masa tentang cerita tentang kesaksian. Singkat cerita saya bilang begini, Bang, saya ngumpulkan orang jahat di atas jadi baik. Tolong dijaga, jangan diganggu. Jadi dulu saya juga orang jahat yang sudah dipulihkan. Kalau nggak percaya ini ada datanya. Data ini tidak akan mungkin bisa dibohongin. Iya. Saya kasih tunjuk itu YouTube. Jadi apa ngasih tunjuk YouTube Ya, kesaksiannya itu ya. kesaksian tentang masa lalu Iya. yang suram itu. Iya. Jadi akhirnya, jadi bahasa sederhana saya gini loh, tidak ada manusia kalau di luar Kristus ya, tidak ada manusia yang tidak ada rasa takutnya. Sekalipun persenannya mungkin sedikit. Nah, jadi waktu dia lihat datanya, dia pikir ini bukan orang biasa-biasa kan gitu. Jadi tolong Bang, kita ngumpulin orang jahat jadi baik di atas, tolong dijaga ya. Tapi ancamannya tuh kayak gimana tuh Bang? Gak boleh gereja di situ. Gitu. Pokoknya ini semua zona hijau karena persis di depan mall. Tapi puji Tuhan. Padahal di situ banyak gereja ya? Di belakang. Iya di belakang. Iya, banyak. tapi kalau depan itu nggak bisa. Begitu. Jadi dengan alasan gini akhirnya mereka melihat, oh nggak apa-apa Om, bla bla bla. Akhirnya kita ibadah. Tiba-tiba Tuhan izinkan 1 tahun anak salah satu anaknya mereka ketua organisasinya di situ tiba-tiba datang ke saya. Om, anak saya 1 tahun ini sudah sering diganggu sama setan. Oke. Sudah dibawa ke sana, sudah dibawa ke sini, nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, di mana anaknya? Di rumah Om. Udah bawa ke sini, pasti sembuh. Saya gituin, saya kasih Keren. garansi, pasti sembuh. Iya, kelas ya. Ya dong. Kata Tuhan kan gitu. Iya. Tuhan mah berkelas. Kan saya menyampaikan apa kata Tuhan. Iya, tetap berani lah itu. Kembali lagi, bukan aku tuh. Iya. Bapak berani kalau begitu? Saya mikir. Iya makanya. Ini kan keren, ini next level kayaknya. Bang. Makanya kita undang beliau Iya. supaya kita kira-kira ditransfer lah Benar. untuk pemahamannya, kemudian rohnya juga kita bisa terimpartasi. Ya, and then kemudian puji Tuhan. Jadi akhirnya singkat cerita dibawalah anaknya sama istrinya. Saya langsung ngomong. Tapi Bang, udah masuklah ke ruko itu, kita di bawah kan, lantai 1. Tapi Bang ingat ya, bukan aku yang nyembuhin. Langsung saya bilang dulu poinnya. Ya. Yang nyembuhin dia setelah ini adalah Yesus. Saya doakan dia dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Mau gak saya doakan dalam nama Tuhan Yesus? Ya namanya orang tuanya sudah kacau, anaknya tiap malam menjerit-jerit, histeris dan lain sebagainya. Ya mau Om, pokoknya sembuh dia Om. Ya udah. Singkat cerita didoakan dalam nama Tuhan Yesus bla bla bla. Sembuh. Kan nggak langsung ini kan. Ya, Pokoknya intisarinya mukanya ceria lah. Ada perubahan. Dibawa pulang, besoknya dia datang. Om makasih Om.
Anak saya sudah sehat, gak menjerit-jerit lagi. Biasanya tengah malam katanya histeris apa gitu. Ingat ya, Tuhan Yesus, saya bilang yang nyembuhin. Jadi memang abang ini ada dua dia kalau ngomong Tuhan Yesus yang nyembuhin. Yang pertama adalah segala kemuliaan memang hanya untuk Tuhan. Ya. Yang kedua, ya kalau nggak sembuh berarti salah Tuhan. Enggak. Tapi aku tertarik dengan kata terakhir dari Bang Badika waktu pas menit Bapak bisa. Banyak, bener kan? Tapi kan. Iya. Tapi aku senang dengan Bang Badika bilang tadi. Dia bilang, ingat ya, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Iya makanya tadi gue bilang ada dua. Yang pertama segala kemuliaan memang harus buat Tuhan kan, bukan buat abang ini. Bukan saya. Dan yang kedua kalau memang nggak sembuh kan Tuhan Yesus yang disalahin. Iya. Tuhan Yesus mana mau disalahin. Tapi pastinya Almighty God tuh nggak mungkin lah. Iya kan udah pasti pastinya jaminan. beliau ngomong itu bukan berarti dia cari aman. Enggak emang itu. Tetapi menegaskan bahwa saya hanya bergurau. Iya, tapi mengingat itu ada nilai poin yang bagus banget karena gini, banyak pemuka hamba-hamba Tuhan gitu ya. Oke, sudah sembuh ya. Oke, ikut jemaat sama saya ya gitu. Kayak narik hanya untuk pada banyak religion gitu karena wah ini ya gini. Tapi abangnya ini mempersilakan untuk dia yang menyelamatkan Tuhan Yesus ya. Jadi di situ ada masa transisi untuk dia mengambil keputusan to believe or not gitu. Dan saya rasa setelah tidak itu memaksa gitu, tidak mengajak kayak ada iklan gitu ya. Udah kalau gitu nanti ini ya, ini gitu ya. Tapi abang malah cuma memberikan satu pesan, ingat Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Aku suka banget itu. Dan setelah itu mungkin saya rasa sering datang dan akhirnya saya ajak berdoa terus. Saya ajak percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, kalau memang dia salah satu katakanlah di orang yang punya nama di satu organisasi, pasti kabar juga pasti tersebar kan? Iya dong, pasti tersebar kabar kan. Cuman kan pasti mereka tidak berani ganggu. Kenapa? Anaknya bisa sembuh. Iya. Maksudnya bukan tersebar cuman itunya, Bang. Tapi tersebar tentang Kristus. Iya. Gitu. Keren. Luar biasa cara Tuhan membela ya. Iya, benar. Luar biasa. Karena aku pernah lihat itu ada tulisan penyanyi gereja gitu. Dia bikin tulisannya, if you want to talk somebody, talk about Jesus gitu ya. Kenapa aku pas baca tulisannya itu gini, oh ya, nggak waktunya lagi ya kita ngegibah ngomongin orang mah pasti banyak kekurangannya gitu ya. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Makanya kalau ngobrol itu kalau mau berapi-api itu ngomongin orang gitu. Tapi kenapa nggak kita ngomongin kebaikan Tuhan gitu ya. Ngomongin seperti ini hari ini kita ngomongin tuh kayak ada sesuatu yang membuat di sini kita itu kayak ada sukacita gitu ya. Walaupun kayak masalah tetap boleh ada ya. Masalah boleh tetap ada. Tapi ketika kita cerita tentang kebaikan Tuhan yang tadi saya bilang, sampai aku aja bisa ngomong sama pengemudi ojol aja itu kok senengnya itu luar biasa di sini. Dia nggak perlu kenal gua gitu, dan dia pasti akan siapa yang tadi yang ngomong cerita panjang tentang Yesus gitu. Tapi ketika dia mendengar itu, dia akan merasakan gini. Saya percaya ya, mereka akan ngalamin. Aku itu dikasih Tuhan ya. Ada pribadi yang menyelamatkan hidup gua ya. Pesan ini harusnya tersampaikan ya kepada semua orang gitu. Dan seharusnya kita anak-anak Tuhan gitu ya, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya punya keberanian ini yang diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri untuk kita, lu dikasih Tuhan loh. Walaupun masa lalu lagi nggak baik-baik aja. Betul. Tapi Tuhan hari ini sedang mendatangkan kebaikan itu buat kamu gitu. Jadi itu harusnya menjadi satu nilai dulu sebelum mereka mengenal Yesus, karena harus ada orang yang ngomong itu. Seperti Bang Badika kan, dan buat apa tadi tuh rumah singgah ya. Nah itu aku mau nanya tuh Bang, rumah singgah seperti itu di situ ngapain mereka Bang? Enggak nanya biayanya berapa. Iya. Biayanya kan tadi udah donatur ya. Tahu kan. Itu kan dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang mau ikut jadi donatur ya. Iya, ngapain di rumah singgah itu, Bang? Yang pertama mereka melihat saya. Yes. Karena memang Kristus kan begitu. Kamu lihat apa yang saya lakukan.
Jadi teladan ya. Nggak perlu kita ngomong panjang lebar kalau kita sendiri tidak berperilaku sama seperti Kristus. Betul. Wow. Itu Sederhana penginjilan orang yang sudah masuk dalam Kristus, kita muridkan biar dia melihat kita seperti apa. Bagi hidup ya. Yes. Nggak kirain di rumah singgah belajar nyaman gitu. Ya. Itu bukan rumah singgah. Itu apa ya? Itu namanya lu lagi kursus. Nah, Oh, iya. ini kan saya kira model penginjilan pemuritan tuh beda-beda. Kalau beliau memang menjangkau orang-orang yang di jalanan, ya kan, orang-orang yang punya masalah dalam kehidupannya. Nah, kalau bagaimana menurut Bapak? Karena memang udah pas nih beliau nih bersama dengan kita, dan beliau juga memang Christ Center. Dari tadi ngomongnya juga selalu Kristus yang disampaikan, bukan Memang saya. harus. Iya memang harus. Bagaimana dengan TGC yang ada juga penginjilan lewat pengajaran, lewat lagu, boleh kasih? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang tubuh Kristus, ya salah satunya itu TGC. TGC itu kalau ilustrasinya saya kaki yang berjalan. Wow. Tapi kaki itu tidak bisa bilang aku bisa hidup sendiri. Iya. Penginjil juga ibaratkan tangan. Dia tidak bisa bilang aku bisa hidup sendiri. Jadi tubuh Kristus, TGC, penginjil, gembala dan lain sebagainya itu ada dalam satu tubuh, yaitu Kristuslah kepalanya. Jadi berfungsilah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Maksimalkanlah panggilan kita di dalam Kristus. Kalau TGC ini saya lihat sudah puji Tuhan pasti gak mau hanya di batas ini toh. Betul. Artinya sekalipun sudah banyak dikenal orang, banyak menjadi berkat bagi orang banyak di bangsa ini, tetapi jangan puas. Selama kita masih ada di bumi, teruslah beritakan Injil lewat apa yang sudah dipercayakan Tuhan. Betul. TGC ada untuk memberitakan Injil, maksimalkanlah itu. Yes. Saya merasa aman. Kenapa? Karena saya tidak harus dipaksa untuk menjadi seperti beliau. Karena ada yang kaki, tangan ya. Ada yang punya fungsinya sendiri. Saya percaya apapun yang kita lakukan itu disempurnakan oleh Roh Kudus. Yes. Oh, Iya kan? betul. Kalau kita lihat mungkin ini kayaknya jelek. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam situ, biar Roh Kudus yang bergerak. Tapi kalau boleh nanya sama Anda, Bisa, kalau Bapak misalnya diminta seperti beliau, saya tidak mau. saya lebih baik itu di balik layar. Maksudnya ngomongnya terima Tuhan Yesus, tapi ada tirai di sini. oh iya. Terima Tuhan Yesus. Seperti inilah ya. Seperti inilah ya. Ya kayak begini nih gitu ya kan. Nggak langsung ketemu, kalau nggak nggak mau didengerin aja bisa ngomel-ngomel kali. Tapi aku percaya ya. Mungkin sekarang mungkin bagi yang mungkin di GCR juga ya, apakah aku akan berakhir harus seperti Bang Badika begitu? Tapi memang aku setuju ya. Aku juga dulu seperti bilangannya kayak Bang Lamot juga, gue juga nggak mau. Gue orang di balik layar lah, yang bikin karya tapi nggak usah dilihat gitu ya. Tapi semakin mengalami pengenalan akan Kristus ya, mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, itu kayak gue berhutang terus. Dan hutang gue kan kayak gak pernah lunas-lunas gitu. Dan itu kayak aku mau melakukan sesuatu yang lebih lagi. Dan itu kayak ada sesuatu yang di sini itu pengen nyampein aja. Dan itu kayak gak kepaksa. Dan itu gak tertahan lagi, gak akan kepikiran lagi. Waktunya kayak tadi Bang Badika bilang tadi, gak ada waktu yang salah ya. Selalu itu terbaik. Ketika kita duduk, lalu nggak tahu tiba-tiba pikiran ini pengen ngomong sama dia, aku mau ngomong sama kamu hari ini, Tuhan sayang sama kamu. Cuma ngomong gitu dong. Itu kayak ngehadir. Romantis. Iya, kita bikin romantis. Tapi yang dibilang Tapi itu benar. Betul. Tapi di balik itu sebenarnya memang hobi beliau ngomong. Memang dia ngomong. Enggak. Beneran, tapi aku malah sekarang curiousnya dengan Bang Badika. Dia kan udah begitu. Keluarganya, anaknya, istrinya, untuk menghadapi orang-orang asing yang masuk ke dalam kehidupan mereka, untuk ya mereka istilahnya bayi rohani ya, baru tahu, tapi ini
kalangan orang jahat, preman segala macam. Apa mereka nggak shock culture, shock culture nggak dengan itu? Gimana dengan keluarga, Pak? Oke, jadi gini. Memang dari mulai kami menikah tahun 2005, saya dengan istri itu memang sudah sepakat hanya Kristus yang kita utamakan. Wow. Jadi ketika kita tahu saya tahu istri hamil, anak juga kita doakan. Selama masih di dalam kandungan, masih kita tahu garis 2 berarti positif hamil. Udah tumpangin tangan tiap hari. Wow. Bahkan pujian penyembahannya pasti dong dia dengar lewat kita memuji Tuhan, bahkan lagu-lagu rohani yang kita putar di rumah. Dan itu memang membawa dampak banget pertumbuhan anak bayi yang di dalam rahim. Itulah Kak Seren yang paling besar sekarang udah kuliah. Proses perjalanan itulah akan membuktikan, karena firman Tuhan berkata, kalau anak kita bawa kepada Kristus, maka Kristuslah yang mengubahkan hatinya. Perjalanan ini memang kita lihat, benar-benar Tuhan itu dahsyat lah. Anak saya bertiga itu tidak ada satupun yang komplain secara frontal. Frontal itu artinya, gak mau aku, orang di sini rame-rame. Itu kan frontal. Tetapi ada pertanyaan, ada memang bertanya, Pap, wajar, wajar. kenapa sih Papi masih setia terus, orang-orang itu udah dihina, Papi kan ada kadang hina kita, ngejek. Padahal udah yang kita sudah tampung, yang Bang Bari sudah tampung, ngejek juga. Nggak tahu diri lah, nggak tahu terima kasih lah bahasanya ya kan, udah langsung aja, nggak tahu terima kasih memang. Nah terus kenapa sih Papi masih terima orang-orang begitu? Ya namanya Kristus yang kita kasih tahu bukan Papi gitu. Tapi ya puji Tuhan mereka ya bisa sampai hari mengerti ini ya. Benar. Bahkan sampai hari ini saya melihat anak saya jadi saksi di Surabaya, kuliah anak saya di Surabaya. Jadi Tuhan itu memang dahsyat. Kenapa? Karena ada banyak orang datang kepada dia jadi mentor. Padahal sama-sama angkatan. Satu angkatan, seangkatan itu ya. Baru lulus 2024 ya. Tapi udah bisa mentor bagi mementi orang lain gitu. Karena ternyata ada beberapa sohibnya itu ada 5 atau berapa orang itu yang papanya cerai dengan mamanya. Akhirnya Kak Seren ini yang mentorin mereka. Jadi pernah ini cerita agak melebar sedikit. Gak apa-apa. Jadi anak saya ini telepon saya malam-malam. Jam-jam berapa? Jam 10, jam 11. Dia sharing ternyata teman-temannya itu semua minum-minum mabuk. Dan si Seren diajak. Dan akhirnya Seren bilang langsung dengan tegas, kalau kalian tidak mau apa yang saya ngomongkan kalian lakukan, aku tinggalin kalian loh. Langsung mereka semua minta maaf. Kami janji, kami nggak mau minum lagi. Serius? Wow. Serius. Wow. Dan sampai hari ini betul, akhirnya saya kenalan semua sama teman-temannya, video call. Jadi memang roh Tuhan itu yang ada pada dia itu, ya memerdekakan orang lain. Dan memang kita harus seperti itu. Itulah dampaknya sesungguhnya. Wow. Jadi memang Alkitab itu nggak pernah salah. Kalau Alkitab bilang anak dan cucumu akan kuberkati, tidak akan pernah kubiarkan meminta-minta, itu real. Benar. Kayak gue ini kalau ngumpul nih, gue kayak firman Tuhan itu disukai Disukai. Ya. Sombong. Ya disukai, tapi pertanyaannya yang Bapak bahas apa? Itu dia kita mau ini minta. Kan kita bahasnya tentang Yesus. Iya. Jadi itu dia makanya kita mau minta nih. Jadi makanya pertanyaan-pertanyaan ada, cuman yang frontal tidak pernah dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Istri apalagi, kalau istri udah pasti luar biasa lah, karena memang istri udah tahu masa lalu, terus dia tahu kita punya belas kasihan dari surga itu memang harus kita lakukan. Ya istri bahkan melayani, contoh, Mam tolong masakin Indomie apa untuk mereka yang notabene kita nggak kenal, bukan saudara, tapi harus dimasakin dan sebagainya. Jadi ada berapa orang tuh Bang? Keluar masuk lah. Tidak kan enggak. Kadang ada rumah tangga juga kadang yang Berarti bermasalah. Berarti dua rumah gitu ya? Jadi satu kontrakan. Iya, kontrakan. Jadi kontrakan itu ada 3 pintu. 3 apa namanya? 3 sekat. 3 sekat. 3 sekat. Di satu kontrakan. Ya, jadi ada kita kontrak itu ada 3. Oh, 3 pintu lah ya, 3 pintu. Jadi satu pintu itu untuk ya menampung seperti itulah. Wow. Satu pintu lagi untuk kita doa dan lain sebagainya. Satu pintu lagi untuk tinggalnya anak-anak. Ih, keren banget. Gitu. Keren. Jadi, dan ini biayanya dari Tuhan nih. Bapak situ terus ya.
Itu luar biasa sih ya. Loh, enggak loh, itu karena gini ya, mungkin ada orang yang pelayanan itu sama kayak saya, kayak aparaku ini kan. Ya mungkin siapa tahu mereka juga sedang struggling apa segala macam. Udah berapa tahun, Bang? Perjalanan kita ini 5 tahun lah. 5 tahun buka gereja. Rumah singgahnya. Ya selama kita buka gereja. Ada 5 tahun 6 tahun ya kan. 5 tahun 6 tahun kan pasti kan orang struggling. Apalagi ketemu manusia-manusia tak tahu diri dan tak terima kasih seperti ini. Misalkan gitu kan. Tapi tetap mempunyai kasih. Kan kadang-kadang orang kan udah capek. Oke, capek coy. Jadi silakan. Teringat saya mau saksikan tuh. Ada satu orang yang kita bina itu pengamen dari kecil di Kota Bekasi. Namanya Dani. Jadi dari kecil sudah ngamen, dari kecil sudah hidup di jalanan. Jadi singkat cerita saya ketemu sama dia 2017. Waktu itu tempat tinggal kita belum di tempat yang sekarang. Saya doakan, saya konselingin dan lain sebagainya. Akhirnya kita bina, kita tinggal bareng di situ. Pokoknya intisarinya kalau namanya di jalanan, kan gak segampang membalikan telapak tangan. Banyak hal yang namanya harusnya pagi bangun dia bangunnya sore, harusnya malam tidur dia masih bangun, gitu. Gitu-gitulah kehidupannya. Bolak-balik karena memang namanya kehidupannya dengan kehidupan kita berbeda. Keluar masuk itu udah beberapa kali keluar masuk. Maksudnya dia di rumah singgah, tapi pergi juga. Datang lagi, pergi datang lagi. Dan terakhir kemarin dia meninggal karena dia masih tetap bersikeras untuk hidup di jalanan. Tapi sekalipun begitu, bayangin loh, yang saya kagumnya itu sama Tuhan Yesus, dia pernah bilang sama teman-teman pengamennya, aku punya papi. Di Bilangga tempat kita itu. Jadi pengamen datang ke tempat saya, tempat kita tinggal. Setelah dia meninggal. Ini pas posisinya sedang sekarat ini, meninggal ini. Jadi, Pak, anak saya keluar. Kenal nggak ini? Entah siapa namanya mereka. Karena namanya di jalan entah siapa nih. Gak kenal kami, ini coba dikasih tunjuk fotonya. Oh, panggil saya, Pak, Bang Dani. Udah sekarat, udah terkapar begitu. Aduh. Dan sakit atau Pak? Gak tahu, mungkin kena obat-obatan karena di jalanan biasa tuh. Yang poinnya begini loh, sampai akhir hidupnya tetap kita yang nanganin. Nah, jadi maksud saya itu gini, memang belas kasihan Tuhan itu dahsyat. Sekalipun harus begitu, kematiannya memang harus model seperti itu. Tetapi yang saya tahu, dia sudah dibaptis. Terima Tuhan Yesus. Dan akhirnya beribadah juga ke gereja. Tapi proses imannya itulah tadi kehendak bebas itu. Kepinginnya di jalan. Tapi dalam kematiannya itu, saya pikir ya itulah memang waktunya. Daripada nanti terus-terus seperti itu, bisa jadi jauh dari Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi intisarinya adalah, bagian kita yang dimana Tuhan percayakan, lakukanlah maksimal. Betul. Dan ingat, ketika kita ditolak, bukan kita sebenarnya yang ditolak. Jadi jangan baper. Itu poinnya, jangan baper. Jangan baper. Teruslah beritakan Kristus. Karena Kristus yang kita beritakan bukan berita tentang Badika. Bukan berita tentang Yusuf, bukan berita tentang Lamhot, bukan tentang Ronald, tapi semua yang kita lakukan termasuk podcast ini juga berita semua tentang Kristus, ya kan? Karena memang kita maunya Kristus yang dimuliakan. Semua orang tahu tentang keselamatan. Jadi teman-teman semuanya, GGCers ataupun semua siapa yang nonton gitu, yang nonton podcast ini, moga-moga banyak yang nonton juga, gitu. Jadi kalau Anda sekiranya di daerah Bekasi dan membutuhkan pertolongan, boleh dong ya? Boleh, sangat boleh. Membutuhkan pertolongan, anything apapun tentang konseling, doa, yang signifikan aja lah gitu. Jangan cari dodot, kan ntar ada, pastor saya mau cari jodoh, ya bisa juga sih. Cuman maksudnya lebih baik kan yang signifikan lah maksudnya. Boleh datang ke hubungi TGC. Boleh lah ya, komen-komen di bawah ini pun is okay. Komen-komen nanti kita yang akan follow up dan konekin ke Pastor Badika. Dan saya tambah sedikit, bukan hanya di Kota Bekasi. Dimanapun kita siap melayani. Dimanapun, karena kan ini tayang di YouTube pasti juga orang luar negeri juga pasti siap melayani. Pasti nonton gitu kan ya. Jadi terima kasih puji Tuhan, Pastor Badika untuk
kehadirannya pada hari ini. Nanti kita kapan-kapan ngumpul lagi, ngobrol lagi di TGC Podcast. Yes. Pasti ada sesuatu yang baru yang mau Tuhan bukakan buat kita, ya kan? Sampaikan ke teman-teman yang menonton gitu. Jadi akhir kata, Gak terasa ya udah berapa jam gitu. Iya. Kayaknya saya pikir saya belum banyak ngomong nih. Iya benar. Oke. Jadi terakhir boleh lah ya, nggak apa-apa di syuting begini berdoa buat kita semua. Baik. Berdoa untuk TGC. Nggak apa ya? Boleh dong. Supaya kami juga semakin semangat memberitakan Injil. Yes, khususnya Yusuf. Iya, nggak ngomong masuk kan belum selesai. Yusuf, Ronald, saya, Lai dan juga Alos yang memang nggak bersama kita di saat ini. Mas Vika juga boleh. Iya, silakan. Kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur untuk TGC Podcast yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan yang terus membuka jalan. Kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu Pastor Tulus sebagai contoh leader seperti Kristus. Bahkan teamwork yang ada. Siapapun mereka yang ada di luar sana yang bekerja sama dengan TGC, Tuhan berkati. Bahkan Bang Lamhot, Bang Ronald, dan Bang Yusuf, Tuhan berkati. Kami percaya kami ada bukan untuk kami, tapi Kristus yang kami tinggikan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, Tuhan. Karena kami hidup bukan karena kami, tapi karena Kristus. Jadilah keinginan dan kehendak Tuhan atas setiap kami. Berkati keluarga-keluarga, istri, anak, keturunan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Shalom. Shalom. Thank you. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Amin.